Semangat pagi, salam sehat selalu Sobat Senang. Kita lagi ada di dalam Kia Sportage iX 2014 NIK 2013 akhir. Kita mau mulai dari dalam aja dulu ya. Oke, Om bayar parkir dulu, habis itu kita lanjut videonya. Oke, Sobat Senang, kita mulai dari kesan pertama. Kesan pertama Om sama mobil ini sesuai dengan namanya, sportif. Nice. Mulai dari luar sampai dalam, kesan yang paling terasa yang Om dapat itu memang kesan sportinya. Jadi Kia cukup pinter. Jadi kita tahu kalau brand Korea itu kiblatnya memang arahnya agak-agak ke Eropa. Jadi bawa mobil Korea itu setengah rasa Jepang, setengah rasa Korea. Jadi hybrid, Sobat Senang. Buat kalian yang smart buyer, ini bisa menjadi pilihan cakep ya, karena dengan kisaran budget ini kan mulai dari 2011, 2012 dia udah ada ya. Yang belum sunroof itu kisaran kita bisa dapatnya antara 130 sampai 140. Tapi kalau dia yang varian tingginya kayak iX atau Platinum, itu kita tebusnya sampai di range 2014 lah ya, anggap supaya nggak terlalu jauh. Itu kisarannya sekitar 150 sampai 160-an. Nah, dengan budget segitu, ini head to headnya kan kalau sama Jepang itu sama HR-V sama Outlander. Kalau sama Eropa dia head to headnya sama X1 yang paling inilah ya, yang paling deket lah. Nah, tapi dengan budget yang paling rendah terus dapatnya setengah-setengah, menurut Om ini adalah pilihan cerdas. Asik. Oke, mumpung lampu merah, kita mulai dari setir. Setirnya menurut Om cukup futuristik. Dia tidak ada kotak-kotak, dia lengkap-lengkap semua, dan sudah ada audio control dan menu-menu di setirnya. Jadi lumayan kelihatan up to date. Lanjut ke speedometer. Speedometernya sederhana tapi terang. Terangnya warnanya kontrasnya enak ya. Warna putihnya tuh kalau kita lihat asli tuh agak-agak kebiruan dicampur sama ornamen merah untuk mempertegas atau mempermudah kita melihat angka-angka yang krusial kayak jarum bensin, jarum suhu temperatur mesin, terus kilometer, sama jarum RPM itu dikasihnya warna merah. Lalu di sini juga udah ada tombol trip dan reset. Om nggak terlalu yakin, tapi katanya tipe ini hanya ada di tipe iX dan Platinum. Mohon diralat di kolom komentar ya kalau Om salah ya. Dashboard, kita masuk. Dashboardnya ini keren. Dia bikin berlapis-lapis supaya kesannya nggak terlalu sepi ya. Dibikinnya berlapis-lapis, berkontur-kontur. Tapi memang bahannya masih membawa ciri khas Jepang. Nah, ini bedanya ya, masih hard case lah, hard touch, belum soft touch kata orang-orang. Asik. Tapi dibikinnya seolah-olah ini sudah, kalau kalian nggak ketok-ketok, nggak pegang-pegang, lihat-lihat dari luar aja, sekilas-kilas aja, ini seolah-olah tampilannya sudah kayak soft touch gitu ya. Lalu di sebelah kanan ini ada tombol buat pengaturan lampu-lampu sen. Sebelah kiri ini ada tombol-tombol buat wiper dan teman-teman serta kolega-koleganya. Masuk ke kisi-kisi AC seperti biasa. Di depan itu kita ke bagian 4 kisi AC ya. Nah, di belakangnya kagak ada. Mungkin karena dimensinya yang tidak terlalu besar, jadi Kia merasa, wah udahlah kisi-kisi AC 4 di depan aja udah oke gitu. Sebenarnya ada lagi tuh yang kecil-kecil itu, tapi Om nggak hitung ya. Itu kecil-kecil ada juga lah. Airbag. Nah, yang punya kita ini kan tipe iX 2014. Jadi airbagnya sudah ada 4. Di sini 1, di pilar ini ada 1, pilar kiri juga sama.
Untuk spionnya sendiri dia cukup besar dan sudah retract, cukup keren. Lalu di bagian casing depannya juga sudah ada LED kalau lampu sen gitu kita nyalain ya. Nah, ini instrumen di pintunya sederhana saja, standar, tidak ada yang aneh-aneh. Gitu. Untuk tipe ini juga head unitnya menurut Om sudah cukup lengkap. Jadi ada Bluetooth di situ, ada navigation built-in di situ, ada iPod, ada USB, aux, DVD, sudah ada semua di sini. Nah, ini Om lagi coba pakai dia punya navigation. Jadi kan kita nggak perlu pakai pulsa, dia langsung terhubung sama satelit. Cuma kalian harus rajin-rajin mengupdate, paling tidak 3 tahun sekali lah bro. Oke, masuk ke kisi-kisi AC. Oh ya, dia sudah touchscreen, Kisi-kisi AC, kontrol AC-nya seperti ini, sederhana sekali. Ada ini untuk anginnya, ini untuk pengaturannya, ini untuk suhunya. Ya, kalau ke merah itu panas, ke biru itu dingin. Tuasnya juga sederhana, hanya ada pencetan di sini sebelum kalian pindah gigi, baru ditarik ke gigi yang kalian mau. Dia juga sudah triptonic, jadi kalau kalian mau merasakan driving manually atau semi manual, begitu di D dia bisa ditarik ke kanan, tarik ke kanan, nanti seperti biasa, atas bawah, atas itu ke gigi naik, bawah itu gigi mundur. Enaknya sih di tol ya kalau mau nyoba-nyoba begini. Joknya sih oke, menurut Om, mantap. Om cukup happy sama joknya. Udah dibalut kulitnya nggak jelek-jelek amat, tapi juga nggak bagus-bagus amat. Cuma kesan sportinya jadi lebih kental dengan adanya jok kulit ini dan jahitan-jahitan yang cukup kasar gitu. Nah, yang paling menggembirakan adalah ini. Tara, yes, dia bukan hanya sunroof, tapi dia panoramik, sobat senang. Panoramik maksudnya tuh dari depan sampai belakang tuh kacanya tembus, ada kaca gitu. Tapi yang bisa dibuka hanya yang bagian depan ini aja, yang belakang sana sifatnya kacanya statis. Oke, tapi lumayan lah bos. X1 aja nggak ada yang sampai panoramik ke belakang begitu, adanya cuma di X5. Nah ini kan 150 juta gitu loh, mau dapat begini, banyak-banyak bersyukur lah ya kan. Dari sekarang kita lari ke mana ya? Kalau dalam sih Om rasa itu aja ya, yang lainnya sih standar gitu. Audio biasa aja menurut Om. Kalau audio standar ya, sama yang minus dari interior. Nah ini biar fair, dari tadi kan plus-plusnya, sekarang kita yang minornya menurut Om adalah material setir bos. Ini 2014, berarti baru pemakaian sekitar 7-8 tahun dengan kilometer hanya 50 ribuan. Tapi dia punya setir ini, kalau saya copotin dia punya sarung itu udah amburadul, ngelotok semua, jelek banget. Om belum sempat nge-red trim aja, jadi makanya Om pakein sarung supaya hati Om ketika nyetir ini tetap tentram. Karena Om tuh kalau nyetir tuh ngelihat yang gak enak-enak di mata tuh, hati itu gundah gulana sobat. Gitu. Itu kekurangannya. Kalau untuk kulit joknya sih bagus, tidak ada retak sedikit pun. Tapi di material setirnya itu jelek banget. Padahal teman Om yang punya sebelumnya ini orangnya sangat apik. Jadi bisa dipastikan ini bukan kesalahan pemakaian, tapi memang materialnya yang agak kurang menurut saya gitu. Itu dari sisi interior. Kita ke eksterior. Eksteriornya menurut Om Xiaomi. Yang Om paling suka dari Kia itu adalah bagian depannya. Ya itu yang paling Om suka, karena kesannya tuh kokoh, gede, grillnya tuh besar gitu. Dari ujung kiri sampai ujung kanan tuh hampir full. Itu yang Om suka. Lalu ditambah lagi perpaduan lampu-lampunya yang sudah ada LED di situ ya, sudah ada proyektor di situ, menambah kesan keren aja gitu. Itu dari depan yang Om paling suka. Yang kedua Om suka tuh dari samping. Sampingnya juga menunjukkan kesan kokoh, keras, keker gitu. Nah, yang Om sebenarnya agak kurang seneng itu bagian belakangnya sobat. Karena belakangnya itu menurut Om tuh terlalu bulat tapi agak sepi. Kalau misalnya dia bulat tapi
agak-agak ada ornamen apa gitu, ada action apa gitu dikit, itu pasti agak-agak enak dipandang menurut saya. Tapi ini menurut Om terlalu sepi. Cuma ya nggak ada masalah lah, itu kan hanya selera orang secara pribadi, itu kan menurut saya. Kalau menurut teman-teman siapa tahu memang ada yang suka belakangnya bulat-bulat begitu, ya is your choice gitu. Om hanya sedang memberi pendapat secara subjektif. Asik. Balutan dia punya pelek itu kebetulan punya kita nih sudah ring 18 EX. Itu bisa dibilang ini sebenarnya speknya mirip-mirip sama Platinum. Yang membedakan itu cuma Platinum itu bawaannya sudah ada kamera depan dan kamera belakang, sedangkan yang EX ini kamera belakangnya aja kagak ada. Jadi kamera belakangnya, for your information, ini Om pasang sendiri, tambahin sendiri karena monitornya udah support. Jadi Om beli kamera belakang yang aftermarket, yang biasa-biasa lah, yang sekitar 500 ribuan doang lah. Tapi gambarnya sudah cukup cakep, coba tenang. Itu aja bedanya. Kalau yang lain-lain kayak di audio control sudah ada panoramic sunroof, sama sudah ada TV-nya, head unitnya sudah yang touchscreen double din juga sudah ada, sudah sama. Joknya sudah jok kulit, sudah sama. Sebelah kanan itu sudah electric seat khusus driver aja ya, itu sudah sama. Jadi Platinum dan EX itu bedanya hanya tipis sekali, tapi kalau untuk baru itu beda harganya sekitar 20 jutaan kalau nggak salah. Cuma EX ini adalah yang terakhir lahir, dia 2014 baru ada tipe ini. Di bawah 2014 itu cuma ada 2 tipe, ESE sama Platinum gitu sobat senang. Oke, saya rasa itu dulu sekilas soal kita punya review singkat. Buat kalian yang mau dapat rasa-rasa semi-semi Eropa dengan budget-budget Jepang, ini boleh sangat menjadi pertimbangan sobat. Oke, Om segitu dulu. Salam hormat selalu, jaga kesehatan sobat senang. Om ciao dulu.